Gereja Kalam Kudus Ambon. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi pujian Permata Bagi Tuhan. Dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa menyerahkan ibadah Komisi Wanita malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin, sertai dari awal hingga pada akhirnya. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohonkan semua ini pada Bapa dalam surga. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh
penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita bernyanyi satu pujian lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam lubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam lubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan bagi kami, di mana masa-masa yang sulit, masa pandemi yang merajalela di mana-mana, tetapi Engkau menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kami boleh aman, terpelihara oleh kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang Engkau sudah limpahkan dalam hidup kami. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Tuhan, kami tak henti-hentinya bersyukur dan hanya berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Kami yang tidak setia, tetapi Engkau selalu setia kepada kami. Kami yang selalu tidak mendengarkan apa yang Tuhan anjurkan, apa yang Tuhan perintahkan, tetapi Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Engkau menjaga dan memelihara sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para majelis. Tuhan, berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk dapat mengayomi gereja kami ini dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja juga Tuhan, kami berdoa agar mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh aktivis dan anggota jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan iman percaya kami. Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaan kami, supaya kami boleh tetap bersandar dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Walaupun di masa yang sulit, kami boleh selalu setia mengikuti ibadah dengan baik dan juga mengikuti segala kegiatan yang berjalan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang patut kami sembah dan patut kami sanjung tinggi Tuhan. Allah yang bertata di atas puji-pujian, Allah yang selalu menyertai dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan waktu selanjutnya Tuhan saja yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Marlon Lahopir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dapat mengerti dan kemudian kami dapat menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Pembacaan yang kedua adalah Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat kita semua. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini rada berat, yakni the dangers of unforgiving bitterness, atau bahaya-bahaya dari kepahitan yang belum mengalami pengampunan atau tidak diampuni. Jadi unforgiving bitterness adalah kepahitan yang belum atau tidak diampuni atau tidak mengalami pengampunan. Sehingga kalau kita mau terjemahkan secara bebas, saya akan menerjemahkan dengan bahaya dari kepahitan-kepahitan yang belum diampuni. Nah, saudara-saudara, kepahitan ini topik yang sangat menarik, ibu-ibu. Dalam dunia psikologi, dalam dunia pastoral, ini cukup menarik, saudara-saudara. Salah seorang pakar psikologi yang bernama Stephen Diamond, dia mengatakan bahwa kepahitan itu atau bitterness, kepahitan itu adalah suatu kemarahan yang kronis, yang tinggal lama di dalam hati seseorang. Dan kemudian dia bilang hal ini merupakan salah satu racun yang paling tinggi sifat destruksinya terhadap emosi atau kesehatan mental kita. Jadi kepahitan itu berbahaya sekali bagi emosi kita atau keberadaan psikologi kita yang sehat. Nah, saudara-saudara, di dalam psikologi, ya, karena kita bicara kepahitan, saya akan sedikit banyak membahas mengenai psikologi. Di dalam psikologi karena itu dapat dikatakan bahwa bitterness ini merujuk kepada sebuah kemarahan atau sebuah keberadaan emosi, feeling yang penuh dengan marah yang tinggal lama di dalam diri seseorang. Dan kemudian membuat orang yang ditinggali oleh kepahitan itu hidup sebagai seseorang yang kalah, a loser. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sama seperti ketika kita mau meminum air yang pahit. Ketika kita meminum air yang pahit, kita akan merasa air yang pahit ini gak enak. Sehingga apa yang sudah kita minum itu akan kita muntahkan lagi. Karena kenapa? Pahit itu tidak enak. Nah, kira-kira kalau kita bergaul dengan orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, kita tuh akan bergaul dengan orang yang seperti kita minum air pahit. Kok enggak enak gitu loh bergaul dengan orang seperti ini. Orang yang kepahitan ini, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi loh orang di sekitar dia. Dia orang yang penuh dengan emosi, jarang bahagia. Dia penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Meskipun dia tinggal hari ini, dia hidup di masa sekarang, dendam-dendam dia yang puluhan tahun atau belasan tahun itu, dia itu masih tinggal di sana. Bahkan ketika keberadaan dia ada di tahun 2021 misalnya. Tapi pada dasarnya dia masih hidup dengan dendamnya yang ada di belasan atau puluhan tahun yang silam. Orang yang kepahitan ini menjadi sangat kasar. Emosi mereka itu penuh dengan energi negatif. Mereka suka menyalahkan orang. Mereka suka mengkambing hitamkan orang. Mereka suka memberikan stereotip bagi orang lain. Mereka itu berpikir negatif. Kritis tetapi negatif. Mereka penuh dengan dengki. Dan saudara-saudara, keberadaan seperti ini itu betul-betul keberadaan yang miserable. Yang menyedihkan. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak penyebab mengapa seseorang bisa mengalami kepahitan. Misalnya dia mengalami bully sejak kecil.
Sejak kecil dia mengalami bully dan sudah lama sekali dia mengalami bully, dia memendam itu lama sekali dan kemudian akhirnya itu menjadi kemarahan, kebencian kepada orang lain, kepada diri sendiri dan meracuni berbagai kehidupan dia. Orang yang seperti ini kemudian menjadi sangat sensitif, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan akan cepat mudah marah, akan cepat mudah tersinggung. Bahkan saudara-saudara saking dia menyimpan emosi, dia itu sulit tidur loh. Tidur itu dia sulit. Karena selalu berpikir, marah, kepahitan saudara-saudara. Nah, orang yang seperti ini berbahaya sekali. Dia suka mengkonsumsi orang lain. Dengan kata lain, dia suka meluapkan emosinya, kepahitannya itu kepada orang lain, saudara-saudara. Nah, energinya sangat negatif. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada satu pernyataan yang sangat menarik dan mungkin sangat tepat untuk digambarkan mengenai orang yang penuh kepahitan atau yang kepahitan. Dia mengatakan bahwa kepahitan itu seperti meminum racun dan berharap bahwa orang lain akan mati. Jadi kitanya yang minum racun, tetapi orang lain yang akan mati. Padahal kita ini hidupnya penuh dengan kepahitan. Tetapi kenapa orang lain yang mati? Karena orang lain tersiksa dengan keberadaan kita. Yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dengki, selalu stres, selalu menyalahkan orang lain. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, berbahaya sekali. Orang yang penuh kepahitan ini sangat berbahaya. Akan membuat secara psikologi dia rusak dan sakit. Dan bahkan saudara-saudara dia bisa mempengaruhi kesehatan kita. Mungkin umur kita tidak akan panjang. Ya, saya bicara dari perspektif psikologi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada cost of bitterness atau ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang masih memegang atau menggenggam dan memegang kepahitan. Kalau dia masih hidup dalam kepahitan, ada banyak sekali harga yang harus dia bayar. Harga apa yang harus dia bayar? Yang pertama, dia akan membayar mengenai sakit emosi dan sakit mental. Jadi sakit emosi dan sakit mental itu panjang saudara-saudara. Kalau orang punya kepahitan, itu panjang sekali. Bahkan kepahitan kita itu akan membuat sakit mental itu bukannya sekedar panjang, tetapi diperburuk. Karena dengan kepahitan. Yang kedua, orang yang penuh dengan kepahitan itu akan penuh dengan kekhawatiran atau depresi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Depresi dia itu bisa cukup lama sekali. Nah, kemudian saudara-saudara yang ketiga, orang yang penuh dengan kepahitan ini akan membuat kita menyakiti orang lain, membuat orang lain menjadi korban. Tetapi meskipun menyakiti orang lain menjadi korban, kita merasa kita korban. Sehingga akan menyakiti orang lain, kita tersakiti, menyakiti orang lain, kita tersakiti, akan menjadi lingkaran setan. Ini bahaya ketiga dari kepahitan. Nah, bahaya selanjutnya adalah kepahitan ini saudara-saudara ini akan menghalangi kita untuk mengalami sukacita dan hidup dengan baik di masa sekarang. Sekali lagi kepahitan itu akan menghalangi kita untuk mengalami sukacita. Bahkan yang menarik dibilang seperti ini, dwelling self-righteously on the past wrong inflicted. Jadi saudara-saudara kepahitan itu akan membuat kita merasa benar padahal kita salah. Dan sebenarnya perasaan ini itu dipengaruhi oleh kehidupan kita yang sudah lama. Jadi saudara-saudara, orang yang kepahitan itu, sekali lagi meskipun dia hidup di masa ini, dia hidup sekarang. Tetapi saudara-saudara, pikiran dia, emosi dia, mental dia, psikologi dia itu masih tinggal di puluhan tahun yang lalu, di belasan tahun yang lalu ketika dia mengalami berbagai kepahitan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya kepahitan itu menciptakan atau memperdalam rasa tidak percaya dan rasa sinis. Kita tidak mudah percaya, kita selalu sinis dengan orang lain. Dan hal ini akan membuat kita apa? Selalu marah,
selalu penuh dengan paranoid atau serba takut. Dan kita selalu dipenuhi dengan rasa pesimisme. Bahaya sekali saudara-saudara. Kemudian kepahitan itu akan menghambat kesehatan kita. Akan menghancurkan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Akan membawa kita kepada keraguan. Dan saudara-saudara akan merusak cara kita berkomunikasi dengan orang yang lain. Nah selanjutnya kepahitan itu akan menurunkan standar ideal hidup yang sebenarnya. Jadi kalau standarnya seperti ini, kepahitan itu akan membawa kita ke bawah sekali dan membuat kita merasa aman. Bahaya sekali saudara-saudara. Sehingga ketika kualitas hidup kita idealnya harus begini tapi kemudian diturunkan seperti ini, maka tujuan hidup kita dan arti hidup kita itu menjadi sangat rendahan dan murahan. Nah selanjutnya kepahitan itu saudara-saudara itu akan mencuri energi kita. Akan menghalangi hasrat kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Tentu setiap kita punya tujuan hidup bukan. Tetapi kepahitan akan menghambat kita untuk memperoleh semua itu. Yang kemudian kepahitan itu akan mengganggu kesehatan fisikal kita. Kesehatan fisik kita itu dipengaruhi oleh kepahitan. Bahaya sekali loh saudara-saudara. Kepahitan itu bisa menimbulkan atau bisa merangsang dan memperparah stres kita. Sehingga kemudian mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Akhirnya kekebalan tubuh kita menurun. Saudara yang kemudian kepahitan itu akan membutakan kita. Untuk kita mengenali sebenarnya kita ini siapa. Kita perannya apa. Tanggung jawab saya ini apa? Orang yang kepahitan, misalnya anggap aja seorang papa yang kepahitan dengan masa lalu. Pasti relasinya dengan istrinya hancur. Relasi dengan anak-anaknya hancur. Dia lupa diri atas perannya sebagai ayah. Karena dia masih hidup di kepahitan yang belasan tahun atau yang bertahun-tahun itu. Nah saudara kemudian kepahitan itu akan memperbudak kita dengan dendam. Sekali lagi kepahitan memperbudak kita dengan dendam. Kita tuh dendam dalam jangka waktu yang lama karena kita disakiti, kita dendam. Dan dendam itu memperbudak kita. Dan lama sekali kita hidup dalam dendam yang seperti itu. Nah saudara yang berkati Tuhan, dengan kata lain kepahitan itu tidak mau melihat kita hidup baik. Nah yang terakhir dan saya kira ini yang paling penting. Kepahitan itu akan mencekik spiritualitas kita dan membuat kita tidak bertumbuh. Sekali lagi kepahitan akan mencekik spiritualitas kita dan membuat kita tidak bertumbuh. Kepahitan itu akan membuat hidup kita hancur, hidup kita berantakan. Semakin lama, semakin hari, semakin dalam. Kehancuran hidup ini tidak hanya dialami mereka sendiri, saudara-saudara. Orang yang kepahitan tidak hanya sedang menghancurkan diri sendiri. Tetapi dia juga sedang menghancurkan orang-orang di sekitar dia. Sahabat dia, teman-teman dia, orang tua dia, istri dia, suaminya, anak-anaknya. Semua orang-orang di sekitarnya disakitinya. Dan dia menyakiti Tuhan. Nah apa yang membuat kepahitan? Ada banyak faktor saudara-saudara. Misalnya faktor di masa lalu, disakiti, diejek, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara ada banyak sekali faktor kepahitan. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, kepahitan itu tetap ada obatnya. Kepahitan ada obatnya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, lantas apa atau bagaimana kita mengalahkan kepahitan ini? Nah saudara yang pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Sekali lagi obat yang pertama untuk kita menghadapi kepahitan adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Saudara dosa itu merusak segala sesuatu. Termasuk cara kita melihat diri kita.
tidak berharga, tidak bernilai, kita berdosa, kita tidak layak, kita penuh kekurangan, kita sudah ternoda, kita ini pembuat masalah, kita ini tidak berarti, kita ini tidak memberikan sumbangsi apa-apa, kita ini sumber masalah, saya ini bodoh, saya ini lemah. Itu semua disebabkan oleh dosa. Dosa dengan begitu lihainya saudara-saudara, itu mengikat kita. Membuat kita merasa tidak berharga dan tidak bernilai. Ini semua adalah tipu muslihat iblis, saudara-saudara. Berita Injil adalah berita bahwa kita ini berharga. Tuhan berkata kepada umatnya, engkau berharga dan engkau aku kasihi. Sebelum Yesus datang ke dunia, rencana Allah itu didasari oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah itu mengasihi kita. Kita itu berharga. Saking berharganya kita, Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal buat kita. Jadi kita ini berharga. Kita ini bernilai. Kita ini berkualitas. Sehingga Yesus mau mati buat kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun masalah kita, cara pandang kita terhadap diri kita. Satu hal yang harus kita ingat. Allah tuh mengasihi kita dan kita ini berharga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan yang mungkin yang paling berat adalah mengampuni. Orang yang kepahitan didorong oleh banyak hal. Disebabkan oleh banyak hal. Entah perbuatan-perbuatan pelecehan dan segala macam. Bulian dan segala macam. Penghinaan dan segala macam. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan? Dengan mengampuni. Dan berita buruknya adalah mengampuni bukan hal yang mudah. Sangat tidak mudah bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Apalagi jika kita harus mengampuni orang yang ngejelekin kita bertahun-tahun. Orang yang membuli kita bertahun-tahun. Orang yang merusaki atau menghancurkan keluarga kita. Kita sangat sulit untuk mengampuni orang yang kata-katanya itu terngiang-ngiang di dalam hati kita dan yang merusakkan dan menghancurkan hati kita. Tidak mudah mengampuni orang yang diam-diam menusuk kita dari belakang. Tidak mudah mengampuni orang yang mempermalukan kita di depan umum. Tidak mudah mengampuni orang yang memperkosa keluarga kita. Tidak mudah saudara-saudara untuk mengampuni orang yang membunuh anggota keluarga kita. Sangat tidak mudah. Mengatakan hal ini mudah adalah penyangkalan yang besar dan terlalu jelas. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada saat kita mau mengampuni orang tersebut. Kemudian pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan kata-katanya yang pernah menghancurkan dan melukai kita. Pikiran kita dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang pernah melukai kita, mencederai kita. Tidak mudah. Sehingga keinginan untuk mengampuni itu kemudian tertahan di sana, saudara-saudara. Karena itu sekali lagi mengampuni bukan hal yang mudah. Mengampuni adalah tindakan yang sangat berat sekali. Nah saudara-saudara, itu berita buruknya. Tetapi berita baiknya adalah bukan cuma kita yang sulit. Bukan cuma bapak ibu yang lain. Bukan cuma orang yang mengalami yang sulit. Kita semua ini sulit memberikan pengampunan, ya termasuk saya. Kita semua bergumul bagaimana kita harus mengampuni. Namun saudara-saudara, pakai contoh saya saja. Ketika saya sulit untuk mengampuni. Ketika saya bergumul untuk sulit memberikan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Kemudian yang sering terbayang dalam pikiran saya adalah salib Kristus. Salib Kristus itu kemudian membuat saya tertunduk malu. Saya menjadi tidak berdaya. Mengapa? Karena karya salib itu adalah bukti paling jelas bahwa saya yang berdosa ini, saya yang kurang ngajar ini, saya yang kotor ini, saya yang penuh dengan picik ini, pikiran yang penuh dengan pikiran kotor dan tindakan yang kotor. Saya yang layak mati dan dihukum ini sama Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni saya.
Salib adalah bukti nyata bahwa saya diterima apa adanya. Salib adalah bukti bahwa saya diampuni. Salib adalah bukti bahwa saya berharga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah mengirim Yesus untuk mati di kayu salib. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Mengapa Allah ingin menyelamatkan kita? Karena kita ini berharga. Kita ini bernilai. Kita diinginkan Allah dengan begitu hebatnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah rela mengampuni kita. Bahkan ketika ia harus mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima pengampunan. Saudara-saudara, kita wajib memberikan pengampunan. Bukankah pengampunan Allah membebaskan kita? Ketika ada satu pujian yang dituliskan oleh Newton. Amazing grace. Anugerah yang besar itu membebaskan kita dari rantai yang mengikat kita. Rantai dosa, rantai rasa bersalah, rantai kepahitan, rantai dendam. Semua itu dulu cuti karena anugerah Tuhan membebaskan kita. Karena itu kita perlu membebaskan diri kita dari perbudakan kepahitan ini. Ampunilah mereka yang melukai kita. Karena saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak akan diampuni Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca berbunyi jelas sekali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mengampuni berarti membebaskan. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang membebaskan diri kita dari cengkeraman kepahitan yang mengancam kehidupan kita. Saudara, kita sedang memberikan kebebasan kepada diri kita untuk menerima anugerah Tuhan ketika kita memberikan pengampunan. Ketika kita memilih untuk melepaskan kepahitan, maka kita sedang memeluk pengampunan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa kami lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup yang berat, yang membekas, yang tinggal diam lama di dalam hati kami. Kami tidak berdaya Tuhan. Kami tenggelam dalam kepahitan, dalam dengki, di dalam kebencian. Namun anugerah Tuhan membebaskan kami. Pengampunan yang kami terima dari Engkau membuat kami berharga Tuhan. Karena itu tolonglah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami membuat kami diperbaharui dari hari ke hari. Kami boleh melepaskan pengampunan yang membebaskan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dengan baik. Memberikan pengampunan kepada mereka yang sudah melukai kami. Dan mendidik kami untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu, kiranya kita boleh hidup dengan memberikan pengampunan. Kita membebaskan diri kita dari kepahitan. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Amin.